Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang kuasa terhadap ciptaannya, baik yang ada di langit maupun di muka bumi ini. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tetap tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang budiman, masa hidup yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hendaknya dapat manusia gunakan sebaik mungkin agar tidak menyesal di hari kemudian. Dijelaskan bahwa rintihan dan tangisan orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah agar supaya mereka dikembalikan ke dunia meskipun hanya sehari untuk beramal soleh. Namun demikian, penyesalan setelah kematian hanya akan menambah siksa bagi mereka yang dulunya tidak memanfaatkan masa di dunia. Tentunya gambaran-gambaran tersebut mampu dan bisa membuat manusia yang masih hidup agar selalu menggunakan usia yang masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Setidaknya ada 5 hal yang harus dipergunakan oleh manusia sebelum 5 hal lainnya datang kepada manusia tersebut. Yang pertama adalah manusia disuruh untuk senantiasa mempergunakan masa hidupnya sebelum kematian datang kepadanya. Kematian adalah hal yang pasti akan terjadi bagi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankannya bahwa semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena kematian sudah pasti dirasakan setiap manusia, maka tidak ada lain yang bisa dikerjakan selain aktivitas duniawi yang dilakukan hendaknya diniatkan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang cerdas adalah mereka yang mampu menjadikan di setiap lini kehidupannya hanya mengharap ridho dari Sang Kuasa, sehingga nilai pekerjaannya menjadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang dikaruniai jabatan, kekuasaan, dan yang lainnya, jabatan dan kekuasaan yang ada dimanfaatkan agar mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia disuruh untuk menggunakan waktu sehatnya sebelum waktu sakit datang. Harapan dan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh seorang muslim adalah mereka minta agar selalu diberikan kesehatan. Oleh karenanya, kesehatan yang telah diberikan hendaknya manusia tersebut memanfaatkannya dengan baik. Manusia akan sadar bila sakit mendatanginya dan akan menyesal bila tidak lagi mampu melakukan sesuatu seperti dulu ketika sedang sehat. Oleh sebab itu, salah satu sunnah yang diajarkan dalam Islam adalah menjenguk saudara muslim lainnya yang sedang sakit dan mendoakan kesehatan baginya. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, kita bisa melihat betapa lemahnya tubuh ini, yakni nikmat kesehatan yang Tuhan berikan Dia ambil dan menjadi wasilah pengampunan dosa bagi mereka yang bersabar menerima ujian tersebut. Kondisi manusia yang sehat sudah pasti berbeda dengan mereka yang sedang sakit. Maka dari itu, agama memerintahkan manusia agar mampu sebaik mungkin memanfaatkan kesehatan yang telah diberikan. Pendengar yang budiman, adapun yang ketiga adalah manusia disuruh agar menggunakan waktu luangnya sebelum waktu sempit datang. Pada hakikatnya, waktu luang dan waktu sempit bagi orang-orang yang beriman tentunya mereka akan gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada waktu yang bersamaan, manusia juga memiliki kewajiban menghidupi keluarga dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, dan menuntut mereka harus cerdas dalam membaginya.
Waktu luang yang diberikan hendaknya manusia pergunakan sebaik mungkin agar kemanfaatan waktu yang diberikan menjadi kebaikan bagi dirinya. Betapa sombongnya manusia bila waktu luangnya hanya dihabiskan untuk perkara dunia semata. Mereka tidak sadar bahwa kenikmatan yang diberikan melebihi segalanya dan tidak bisa dibayar dengan apa-apa, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Adapun perkara yang keempat adalah manusia disuruh untuk menggunakan masa kayanya sebelum kemiskinan datang. Orang yang memiliki kelebihan rizki tentunya mereka mampu dan sangat bisa untuk berbuat. Sedangkan mereka yang tidak memiliki kelebihan rizki hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perantara orang-orang yang memiliki harta lebih. Tidak bisa dipungkiri bahwa rumah ibadah, pondok pesantren, dan fasilitas umum lainnya bisa terrealisasi berkat orang-orang yang memiliki niat dan kelebihan rizki. Oleh karenanya, bagi manusia yang Allah berikan kelapangan rizki, hendaknya mereka mampu menjadi manusia yang mulia dengan hartanya. Tidak sebaliknya, jangan sampai harta yang diberikan justru menjadi beban kehidupan di dunia dan menjadi beban di akhirat kelak. Sungguh manusia itu sangat beruntung jika harta yang diberikan mampu mereka bawa sampai mati dan menjadi amal jariah serta teman setianya di alam barzah. Adapun yang terakhir atau yang kelima adalah manusia diperintahkan agar mempergunakan masa mudanya sebelum masa tua datang. Banyak manusia yang salah kaprah dalam memahami kehidupan. Mereka mengira masa tua akan sampai kepadanya, sehingga masa muda mereka sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak dari mereka yang berkata masa muda digunakan untuk bersenang-senang, sedangkan masa tua untuk bertobat, sehingga mati masuk surga. Sungguh anggapan yang sangat keliru. Betapa banyak anak-anak muda yang meninggal sebelum hari tua, dan berapa banyak juga dari mereka yang sudah merasakan hari tua namun belum bertobat dari maksiat. Justru kebaikan yang kita kerjakan di masa muda akan dipetik di usia tua. Artinya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di masa muda akan membuat semangat ibadah masa tua jauh lebih baik. Tetapi bila masa muda digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat, tidak menutup kemungkinan masa tua akan masih seperti itu, bahkan sampai mereka bawa mati. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari sikap dan perasaan untuk berpaling dari nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.